Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya aku update untuk pesan semesta harian untuk hari ini, hari Minggu, tanggal 2 Februari 2025. Karena ini general reading, jadi perlu aku sampaikan, belum tentu resonate buat semuanya. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya, karena pesan yang ketarik bisa jadi semuanya resonate atau relate dengan situasimu hari ini, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan buat kalian yang ingin personal reading, bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi, atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke, aku awali, apa pesan dari malaikat penjagamu hari ini? Oke. Vulnerability and freedom. Oke. Pesan dari malaikat penjagamu hari ini adalah tentang kerentanan atau kerapuhan dan kebebasan. Para malaikat bersamamu sekarang untuk meningkatkan kepercayaan dirimu, karena mereka dapat melihat betapa beratnya beberapa pengalaman yang telah kamu alami. Mereka ingin kamu tahu bahwa kerentanan memberimu kesempatan untuk menemukan kekuatan yang akan memberimu kebebasan. Untuk bergerak menuju kebebasan itu, pemandu malaikat atau malaikat penjagamu mendorongmu untuk meluangkan waktu hari ini untuk terhubung dengan bagian-bagian dari dirimu yang kamu cintai dan kagumi. Oke. Ketahuilah, kerentanan dan kepekaanmu bukanlah sebuah kutukan, tetapi sebuah anugerah. Kamu adalah jiwa yang terhubung secara emosional, dan meskipun gelombang emosi baru-baru ini mungkin telah membanjirimu, emosi tersebut adalah pengingat yang hebat tentang seberapa besar kamu peduli untuk hidup dengan jujur dan dengan cara yang positif. Jadi, luangkan waktu sekarang untuk menghargai sifat dan keunikan yang menjadikanmu pribadi yang unik. Itu akan memungkinkan dunia untuk menghargaimu juga. Nah, ada extended message atau pesan tambahan. Tidak selalu mudah untuk menempatkan dirimu di luar sana, tetapi kamu didorong untuk melakukannya sekarang. Singkirkan penghalang yang telah kamu pasang, jadi seperti rasa insecure, tidak percaya diri, berasa lemah, berasa rapuh. Nah, itu perisai ya, atau penghalang. Karena tembok-tembok ini menghalangi dunia untuk melihat cahayamu. Malaikat penjagamu mengingatkanmu bahwa kamu tidak perlu membatasi dirimu, ya, yang kamu pikir itu untuk melindungi dirimu, karena Tuhan dapat melakukannya untukmu. Setiap kali kamu merasa rapuh, lemah, rentan, atau tidak aman, kebiasaan dan pola lama akan muncul, tetapi panggillah cahaya Tuhan dan serahkan kebutuhanmu untuk melindungi dirimu. Ketika kamu memberi izin kepada malaikat untuk datang dan membantumu, mereka akan melakukannya. Mereka akan membimbingmu menuju kebebasan, kegembiraan, dan kebaikan tertinggimu. Oke. Ini pesan dari malaikat penjagamu hari ini. Next, kita lanjut. Aku akan menyampaikan atau menarik pesan dari para peri. Oke.
pure intention. The fire of manifestation will help you to use your wishes wisely. Manifest your heart desire with pure intention and for the highest good of all. Jadi, aduh maaf ya, aku agak batuk. Peri manifestasi, jadi seorang peri yang mempunyai tugas untuk membantu manusia mewujudkan manifestasinya, hari ini datang. Kamu mungkin tidak selalu bisa melihatnya secara langsung atau kasat mata, namun orang-orang tertentu yang diberi karunia kepekaan bisa saja melihatnya. Dan jika kamu tidak bisa melihatnya secara langsung, kamu akan merasakan getaran kehadirannya. Dan dia akan membantumu untuk menggunakan harapan-harapanmu secara bijak. Gitu. Karena apa? Manifestasi bisa terwujud selama hatimu penuh dengan ketulusan dan kemurnian, dan juga apa yang kamu manifestasikan atau perjuangkan itu untuk kebaikan tertinggi semua. Jadi nggak cuma untuk kebaikanmu saja, tapi untuk kebaikan semua, ya. Jadi manifestasi itu pasti terwujud. Apa yang kamu harapkan, kamu inginkan pasti terwujud. Selama itu memang niat tulus murni dari hatimu dan tujuannya untuk kebaikan. Udahlah, percayalah. Sesuatu hal yang tidak bisa terwujud ya, mungkin saja ada niat-niat tertentu gitu loh. Yang mana kadang Tuhan mewujudkannya supaya kita mendapatkan pembelajarannya, kadang tidak karena melindungi kita, karena itu sesuatu yang salah gitu. Tapi kalau memang untuk kebaikan semuanya pasti diwujudkan. Oke, kita lanjut pesan semesta hari ini. Oke, rebirth. Hari ini semesta mengingatkan supaya kita bisa terlahir kembali menjadi sosok yang baru. Maksudnya gimana? Dengan melepaskan energi-energi toksik, seperti kita masih punya rasa dendam, kita masih suka menyumpah-nyumpahin, mengharapkan orang lain kena karma, kita masih ada rasa kejengkelan. Nah, hal-hal seperti itu perlu dilepaskan. Dan juga memaafkan orang-orang yang pernah mengecewakan kita atau pernah menyakiti kita. Nah, itu mungkin dari sudut yang lain dalam diri kita ya. Dan ada sudut yang lain juga dengan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk ya, yang ya merugikan buat kesehatan, merugikan buat orang lain, buat diri sendiri, sesuatu hal yang negatif. Nah, dan terlahir kembali menjadi sosok yang baru dengan setelah melepaskan hal-hal yang negatif tersebut, kebiasaan-kebiasaan, energi-energi negatif, jadi menjadi sosok yang baru ya, yang lebih bijaksana, lebih spiritual, lebih sabar lagi, ikhlas ya, acceptance dengan segala hal yang terjadi dalam hidup kita, dimana ada kesadaran bahwa semua itu memang sudah jalannya gitu. Tetapi ada beberapa hal yang memang bisa kita cegah, bisa antisipasi, ya kita harus lakukan itu. Sebagai manusia tetap kita harus berikhtiar. Tapi memang ada hal-hal yang walaupun kita udah cegah ya, tapi masih aja terjadi. Nah, itu beyond our control gitu kan. Nggak bisa dipaksa, udah di luar kendali kita gitu. Tapi yang terpenting kita selalu berusaha untuk memperbaiki diri kita setiap harinya
ya, dan terlahir kembali menjadi sosok yang baru. Oke, nah lanjut. Untuk energi hari ini, ya, energi hari ini. Oke. Wow, Two of Swords, ada energi cinta, dimana ini bisa berupa pertemuan yang romantis atau komunikasi yang romantis ya, antara kamu dan someone spesial. Tentu saja ada cinta yang tidak bertepuk sebelah tangan ya, yang artinya ya kamu sama dia memang sefrekuensi, mempunyai perasaan yang sama ya, giving and receiving, take and give nih. Dan hubunganmu, kalau kamu udah punya pasangan ya, hubunganmu dan pasanganmu hari ini lebih romantis ya, dimana kalau komunikasi itu penuh dengan kemanjaan, panggilan-panggilan sayang. Kalau bertemu secara langsung, oh apalagi ya. Oke, dalam hal pekerjaan atau bisnis hari ini ada transaksi yang kamu lakukan ya, mungkin satu atau beberapa. Dan ini juga bisa tentang saling kerjasama atau berkolaborasi. Oke. Yep. Five of Branches. Sempat ada konflik atau perdebatan yang terjadi, tapi ini aku rasa nggak ada kaitannya sama pasangan kamu ya. Ini sih lebih ke urusan kerjaan, pertemanan, atau keluarga ya, kesalahpahaman, atau bisa juga sebenarnya ini bukan keributan yang berkaitan sama orang lain, tetapi konflik batinmu sendiri tentang sesuatu hal yang saat ini benar-benar kamu pikirkan dan kamu masih bingung harus ngapain ya. Oke, tarik lagi ya. Seeker of Branches. Oke, ada kedatangan seseorang, ada pergerakan dari seseorang. Kalau dalam percintaan otomatis ini bisa komunikasi, ini bisa pertemuan, karena seseorang reach out ke kamu. Jadi bisa pertemuan, bisa komunikasi. Nah, bisa juga ini berkaitan dengan klien, customer, partner bisnis, atau relasi yang berkaitan dengan pekerjaan. Makanya ada energi transaksi ya. Kemudian kamu juga akan berdealing hari ini dengan energi maskulin ya. Mau ini pasangan, kalau kamu feminim ya, mau gebetan, mau ini keras kamu, urusan kerjaan klien atau customer gitu ya, atau ini energi teman yang hari ini kamu temui atau menghubungi kamu. Maskulin yang usianya nggak muda-muda banget tapi juga belum terlalu tua, mempunyai hobi ya atau kesukaan beraktivitas outdoor, mempunyai pekerjaan di lapangan yang sifatnya itu penuh tantangan gitu ya, atau menyukai aktivitas adventure. Kepribadiannya selalu optimis, sportif, agresif, tapi tidak ambisius dan tidak terobsesi ya. Jadi walaupun penuh dengan semangat tinggi, tapi dia tahu kapan harus ngerem, kapan harus jalan, kapan harus berlari gitu. Seseorang yang bisa mengendalikan keadaan dan mengontrol dirinya sendiri. Oke. Tapi ini juga bisa energi kamu sendiri ya, yang dimana hari ini kamu melakukan perjalanan untuk bertemu dengan seseorang, dan ini juga energi kamu ya, walaupun ada konflik batin tapi kamu bisa mengendalikan dirimu. Atau kalaupun ada konflik beneran dengan seseorang tapi kamu bisa mengendalikan dirimu. Ibarat seperti kamu tuh naik kuda ya, jadi nggak mungkin kan kenceng terus ya, kadang harus direm, kenceng, pelan, tergantung
situasi jalan yang kamu lewati gitu. Nah, sama halnya ini. Kalaupun sempat ada konflik, kamu bisa mengendalikan diri karena tergantung masalahnya apa, yang dihadapin siapa gitu loh. Oke. Kemudian Omen of Death. Oh, ini kartu Death nih, sama seperti kartu Death. Ini sinkron ya dengan Rebirth. Berusaha meninggalkan sesuatu hal dan memulai energi baru atau memperbaiki diri. Nih, jadi energi rebirth atau transformasi ini kenceng banget ya. Dan ini dari kartu Omen of Death ini energi zodiak Scorpio. Jadi mungkin kamu berzodiak Scorpio atau berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Scorpio. Oke, kita lanjut lagi. Four of Branches, sebuah perayaan. Ada keberhasilan yang kamu raih hari ini sehingga terlihat energi kamu merayakan sesuatu. Atau ini adalah situasi di mana kamu yang berkonflik dengan siapapun ya diakhiri dengan berbaikan ya. Ini juga bisa tentang keharmonisan hubunganmu dengan pasangan karena ini jadi sinkron nama Two of Swords ya. Bisa juga keharmonisan dalam tim kerja, bisa juga dalam rumah ya, keluarga, atau dengan bestie-bestie kamu. Nah, di sini juga bisa beberapa dari kalian menghadiri acara perayaan, mau itu anniversary, wedding, ulang tahun, mungkin launching apa, grand opening apa gitu, segala macamnya. Yang pasti di dalam event itu penuh dengan sukacita dan kegembiraan ya. Rezeki, mungkin beberapa dari kalian merasa sempet ya kayak energi rezeki itu kok surut gitu, kok seret. Nah, dengan ketariknya kartu Four of Branches ini akan ada situasi yang lebih baik sehingga kamu merasakan kegembiraan yang luar biasa gitu ya. Pas nih dari kartu Death sempat ada income, usaha, bisnis ya, atau keuangan yang surut ya, tapi energinya hari ini kembali ya, dimana ada kenaikan atau ada peningkatan ya dalam income, pendapatan kamu ya, sehingga di sini ada kebahagiaan. Oke, selanjutnya apa pesan semesta untuk percintaanmu hari ini? Yap. Tuh kan sinkron ya, romance, Cupid, Eros, Strikes ya. Panah asmara hari ini menusukmu. Makanya di sini ada hubungan yang mesra, hubungan yang harmonis, pertemuan atau komunikasi yang romantis, dan ada yang nembak kamu nih kayaknya ya, ngungkapin perasaannya gitu. Aku sayang loh sama kamu, aku jatuh cinta loh sama kamu ya. Bisa pasanganmu juga nih yang kayak berasa jatuh cinta lagi. Oke, yang terakhir vibrasi hari ini. Kita lihat apa. Oke. Abundance is a state of mind. Keberlimpahan adalah kondisi pikiran. Apakah kelimpahan sejati itu? Jangan biarkan kekayaanmu ditentukan hanya oleh harta benda saja, tetapi juga oleh kebahagiaan, kesehatan, orang-orang baik di sekitarmu, dan inspirasi yang kamu miliki dalam dirimu. Kamu memiliki lebih banyak berkat daripada yang mungkin kamu perhitungkan.
Hari ini kamu didorong tidak hanya untuk melihatnya, tetapi juga untuk merasa bersyukur atas hal itu. Kamu dibimbing untuk melihat gelasmu setengah penuh. Kamu dibimbing untuk menikmati kekayaan kesejahteraanmu. Kamu dibimbing untuk bergembira, ya, dan kegembiraan adalah energi yang menarik lebih banyak alasan untuk merasa berlimpah bagimu. Kelimpahan adalah kondisi pikiran jika kamu dapat mengalihkan pikiranmu ke apa yang kamu miliki daripada apa yang tidak kamu miliki. Kamu akan menjadi magnet bagi lebih banyak berkat dan mengalami keutuhan melalui setiap aspek keberadaanmu. Jika kamu merasa kaya, hidupmu akan mencerminkannya. Alam semesta itu sendiri berlimpah di alam. Alam semesta memiliki lebih dari cukup untuk semua orang. Mengalami berkat dan kekayaan tidak akan menghilangkannya dari orang lain, ya. Faktanya, pengalaman kelimpahanmu akan memberi ruang bagi semua orang di sekitarmu untuk meningkatkan pikiran kelimpahan mereka juga. Jadi ketika kamu merasa berlimpah, kamu bersyukur, orang-orang di sekitarmu pun akan ketularan cahayamu, gitu loh. Oleh karena itu, mengalami kelimpahan adalah suatu tujuan, dan ingat, tidak hanya tentang harta, ya. Dan vibrasimu hari ini, aku kaya akan berkat, inspirasi, dan orang-orang yang aku cintai. Jadi ini kamu bisa juga ucapkan sebagai afirmasi. Bisa kamu ucap berulang-ulang, mau speak louder atau ditanamkan di pikiran, atau ucapkan dalam hati. Aku akan banyak berkat, inspirasi, dan orang-orang yang aku cintai. Oke, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.